Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Aika sekalian, selamat berjumpa kembali pada kajian Aika di sore hari ini. Ini mohon maaf, kita masih direkod karena memang selama PPKM ini jaringan internet di kampus ini sedang gangguan terus ya, jadi tidak kuat untuk streaming. Jadi mohon maaf, ini masih kita edisi recording. Nah, tapi secara konsisten, insya Allah, nah ini LPP Aika terus melakukan kajian-kajian tematik Ba'da Jumat. Dan pada edisi hari ini, nah, kita terus mengkaji tentang hadis, hadis yang masih kita bicarakan tentang hadis ya. Karena memang salah satu kompetensi yang diharapkan oleh pimpinan PTM atau Perguruan Tinggi Muhammadiyah, salah satunya adalah memiliki kompetensi ilmu hadis bagi seluruh mahasiswa UM Bandung. Nah, maka pada hari ini kita bahas lagi tentang hadis. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana cara mengaplikasikan ini ya, software hadis ini, bagaimana cara mengaplikasikan software hadis, mencari hadis dari beberapa riwayat, dari Tirmizi, Nasai. Nah, pada sore hari ini kita akan kita akan bahas tentang bagaimana cara mengetahui hadis itu bersumber dari Rasulullah atau tidak. Atau para muhadisin mengatakan namanya takhrijul hadis, atau kita sebutnya takhrij hadis digital karena memang kita menggunakan software ya, tidak menggunakan kitab hadis seperti di pesantren. Kenapa? Karena memang untuk mempercepat, kalau kita menggunakan kitab hadis itu cukup cukup banyak waktu ya untuk ininya. Dan ini juga tahrij hadis juga tidak selengkap seperti dalam ilmu mustalahul hadis. Ada jarah wa ta'dil, ada kaidah matan dan sebagainya. Ini saya ambil simpelnya saja. Saya hanya ambil singkatnya saja karena ini untuk mempercepat pemahaman mahasiswa UM Bandung dalam memahami takhrijul hadis. Nah, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa hari ini kita apa hari ini kita banyak ini ya. Hari ini kita banyak banyak disodori dengan berbagai macam berita yang mengutip dari hadis Nabi Muhammad, baik itu di laman media sosial, di Facebook, di YouTube, di IG, di Twitter, dan mungkin pesan berantai melalui WhatsApp grup juga banyak menukil dari hadis-hadis Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai insan akademik, sebagai insan pencinta ilmu pengetahuan, itu ya saya layaknya tidak langsung percaya pada apa yang disampaikan di laman media sosial. Nah, kita harus juga melihat bagaimana kontekstualisasi hadis dalam hal itu. Apakah ini benar bersumber dari Rasulullah atau hanya hadis-hadis palsu atau hadis-hadis tidak kuat. Nah, juga di era digital ini juga kita harus selektif menerima informasi dari berbagai macam info, terutama dari media sosial. Ini banyak berseliweran tentang hadis-hadis yang menyertakan A, B, C, dan seterusnya. Yang paling monumental kemarin adalah pernyataan dari Uki Noah ya, ex Noah, yang menyatakan ya musik itu haram dan bla bla bla. Nah, maka dari itu kita harus mengenal hadis itu dari sumbernya. Kita harus mengetahui bahwa ini adalah hadis itu dari sumbernya. Jangan cenah dan beja, atau hanya
hanya meyakini apa yang ada di media sosial lalu kita percayai. Nah, tidak seperti itu yang harus kita lakukan, tapi ya kita harus benar-benar bisa mengetahui kedudukan hadis itu dalam posisi yang sesungguhnya. Maka dari itu pentingnya kita memahami tahrijul hadis itu untuk mengetahui sumber hadis dari aslinya. Nanti ini baru baru part 1 ya. Kalau kemarin tutorialnya ini baru part 1, nanti ada part 2, part 3 sampai kita memahami bagaimana silang pendapat dalam ilmu hadis. Nampaknya juga bagi seluruh mahasiswa UM Bandung ini wajib diketahui meskipun bukan konsentrasi ilmunya. Ada yang farmasi, bioteknologi, ilmu komunikasi, administrasi publik, psikologi dan lain-lain. Nanti juga ada ekonomi, manajemen. Dan juga ini harus diketahui minimal kita bisa mencari redaksinya bersumber dari hadis atau enggak. Terlebih lagi teman-teman sahabat Aika dari Fakultas Agama Islam. Nah, ini harus lebih paham tentang ini. Nah, adapun yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah matan, rawi, dan sanad sebagai salah satu unsur utama dalam teknik tahrijul hadis. Nah, kali ini Bapak katakan Bapak menggunakan software ini ya, menggunakan software Hadis Soft. Untuk yang mendapatkan ingin tahu linknya di mana, itu sudah Bapak cantumkan di video YouTube kemarin. Link downloadnya ada ya di kolom komentar. Cari saja nanti bisa bisa dilihat ya itunya apa link tautan untuk downloadnya. Nah, kita masih menggunakan hadis soft, hadis yang akan kita tahrij nanti, hadis yang hadis yang sudah bukan asing lagi, innamal a'malu binniyat. Nah, ini hadis yang terkenal ya. Sejak SD, mungkin SMA kita sudah menulis. Tapi sebelum jauh ke sana, mari kita pinter terlebih dahulu apa itu makna dari tahrijul hadis. Nah, ini dikutip dari Mahmud At-Tohan. Nah, dia mendefinisikan bahwa tahrij sebagai penelusuran atas lokasi hadis dalam sumber-sumbernya yang asli, yang menyebutkan hadis beserta sanadnya untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya. Jadi intinya tahrij hadis itu adalah kita mencari pada sumber masadirul asliyah, mencari pada sumber aslinya hadis tersebut. Benar nggak sih hadis tersebut dari Rasul? Nah, gitu ya. Lalu setelah diketahui ada di kitab mana, apakah di Tirmizi, apakah di Nasa'i, atau di Abu Daud, setelah itu kita meneliti jalur sanadnya. Apakah hadis tersebut terputus nggak jalur sanadnya? Apakah hadis tersebut ada yang bolong nggak jalur sanadnya? Nah, itu namanya ilmu tahrijul hadis ya. Lalu setelah itu kita lihat para perawinya. Siapakah perawi hadis? Ya, perawi hadis itu dari mulai sahabat, turun ke tabi'in, turun ke tabi'ut tabi'in, baru ke generasi imam. Di dalam tabi'in juga terbagi dua, ada tabi'in golongan tua, ada tabi'in golongan menengah. Di tabi'ut tabi'in juga sama, ada tabi'ut tabi'in golongan tua, ada tabi'ut tabi'in golongan menengah. Lalu hadis tersebut turun ke generasi imam. Nah, para imam inilah yang melakukan modifikasi hadis atau melakukan kodifikasi hadis, melakukan penyeleksian, kodifikasi. Kodifikasi hadis itu penyeleksian hadis mana yang bersumber dari Rasulullah, mana yang bersumber bukan dari Rasulullah. Nah, itu jadi tahrijul hadis itu berbicara rangkaian jalur. Jadi pertama makna utama tahrijul hadis adalah kita melihat apakah hadis tersebut ada nggak di dalam kitab-kitab Masyadirul Asliyah atau kitab-kitab resmi, kitab hadis, baik itu Imam Bukhari atau Imam Muslim, Sahih Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Muwatta Malik,
Sunan Daruqutni dan seterusnya. Kalau eh, hadis yang bertebaran di media sosial itu dapat kita jumpai di salah satu kitab ini, maka kita bisa melacak kualitas hadis tersebut, apakah ada pada derajat mutawatir, sahih, hasan ataupun dhaif. Nah, seperti itu ya. Nah, ini urgensi dari tahrijul hadis yang perlu kita ketahui maknanya seperti apa. Nah, jadi kesimpulannya tahrijul hadis itu adalah kita mencari hadis dari sumber aslinya. Siapakah sumber aslinya? Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Muwatta Malik, dan 9 imam lainnya. Nah, itu tarjul hadis. Jadi kita mencari hadis tersebut pada sumber aslinya. Lalu kita teliti jalur sanadnya, apakah tersambung dari generasi imam sampai ke rasul, dari imam, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in golongan tua ke tabi'in, tabi'in ke sahabat, sahabat ke rasul. Seperti itu pola jalurnya. Jadi lalu kita juga setelah menemukan sanad, menemukan kualitas para perawi dari mulai tabi'ut tabi'in sampai generasi sahabat. Nah, setelah itu baru ada kritik matan. Kritik matan nanti dibahas dalam bab terpisah, biasanya dalam studi hadis ya. Nah, kalau sekarang fokusnya ke rawi, sanad, dan matan, atau bebaslah dibalik juga ya. Nah, apa sih objek hadis itu? Ya ini, objek hadis itu rawi, matan, dan sanad. Hanya tiga ini yang diteliti dalam objek hadis itu. Apakah rawinya dubit, apakah rawinya muttasil, apakah rawinya makdud kan ditolak, atau ya ini nanti dalam jarah wa ta'dil ya. Dalam ilmu hadis namanya ada ilmu jarah wa ta'dil, ini akan dibahas lebih dalam. Nah, terus sekali lagi dalam video ini Bapak akan mempersingkat bagaimana mengetahui hadis karena memang diperlukan secara instan ya. Kalau di UIN mah pasti tidak akan sesingkat ini. Bisa 2 atau 3 semester ini tadi hadis itu ya. Dari mulai ulumul Quran, ulumul hadis, kaidah hadis, rijalul hadis. Ini bisa jadi ya berseri-seri, bisa jadi 2 sampai 3 semester ya kalau di UIN itu. Tapi karena kita di UMB ya kita singkat saja. Jadi Bapak juga ini simpel-simpel saja menjelaskannya. Dan mohon maaf pada para muhadis ya, ada Prof. Anton di UIN, ada Pak Dr. Dadang Syarifudin, Pak Hendar juga yang ahli hadis. Mohon maaf ya kalau ini banyak materi yang saya potong karena ini tujuannya untuk mempersingkat bagaimana kita memahami hadis. Jadi makanya kita juga menggunakan software ini ya, hadis soft ya, biar lebih cepat juga. Nah, gitu. Nanti kalau ingin belajar hadis secara detail, nanti ada Ada Pak Dr. Cecep ya dari FAI, Fakultas Agama Islam juga beliau mumpuni untuk meneliti hadis. Nanti ada Pak Juhri Soeharto juga. Nah, ini kalau ingin serius benar, nah Bapak hanya singkat saja bagaimana melihat kualitas ini minimal bisa mengetahui kualitas hadis. Nah, gitu ya. Lalu masuk kemana? Ke rawi. Siapa sih rawi itu? Rawi berarti orang yang meriwayatkan hadis. Ada pula yang mengartikan bahwa rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain dan membukukannya ke dalam satu kitab hadis. Jadi rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Ada berapa tingkatan rawi? Banyak. Ada sahabat. Sahabat juga bertindak sebagai rawi karena dia menukil, mencatat, mengingat, menghafal apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah lakukan dicatat. Maka ada hadis fi'liyah, ada hadis takriri, ada hadis qauliyah. Nah, ini
ulumul hadis ya, tapi kita tidak akan bahas lebih dalam. Pokoknya dalam posisi ini sahabat juga dia seorang perawi. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Baik itu berupa ucapan Nabi Muhammad, baik itu berupa perbuatan Nabi Muhammad direkam, baik itu berupa takrir atau penetapan. Karena ada hadis yang mengatakan qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, namanya innamal a'malu binniyat. Dan juga yang hadis mengatakan roa itu Rasulullah SAW. Nah, saya melihat Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Dia ada fil yadaik fi wa takbir Allahu akbar, dan dia mengangkat tangannya ketika mengucapkan takbir. Ada juga hadis mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Saya mendengar Rasulullah mengatakan atau bersabda. Nah, jadi pada posisi ini sahabat juga dia berprofesi sebagai seorang perawi hadis. Nah, gitu ya. Lalu ada juga generasi tabi'in, generasi setelah sahabat. Dari mana tabi'in mendapatkan hadis? Ya tabi'in mendapatkan hadis dari sahabat, karena tabi'in tidak bertemu langsung dengan Rasulullah. Nah, disinilah pentingnya eh, kita mulai menyeleksi hadis. Nah, lalu generasi tabi'in ini dia mendapatkan hadis dari para sahabat melalui catatan-catatan yang dicatat oleh sahabat, atau juga melalui hafalan, karena ada juga tabi'in yang langsung menghafalkan hadis di kepalanya dan dia tulis. Jadi macam-macam ya. Nanti ada istilah dobit, ada dobit dalam arti kuat hafalan, ada dobit dalam arti kuat tulisan. Itu karakteristik rawi. Tapi intinya rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Siapakah rawi itu? Ya dia sahabat juga sebagai rawi, tabi'in juga sebagai rawi, tabi'ut tabi'in juga sebagai rawi, dan imam juga sebagai rawi karena dia meriwayatkan hadis. Nah, seperti itu ya penjelasan singkatnya. Nanti ini bisa dibahas saja ya. Rawi dalam bahasa adalah orang yang meriwayatkan hadis dan semacamnya. Sedangkan menurut istilah yaitu orang yang menukul, memindahkan atau menuliskan hadis dengan syaratnya baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi seorang rawi itu dia menulis hadis itu lengkap dengan sanadnya. Jadi tidak cukup hanya qala Rasulullah gitu kan. Jadi itu harus apa? Harus lengkap dengan para dengan jalur sanadnya harus lengkap. Nah, seperti itu ya. Rawi itu. Oke, jadi intinya rawi itu dia yang orang yang meriwayatkan hadis. Siapakah perawi terakhir? Perawi terakhir itu dari sahabat adalah imam. Ya ini tuh perawi terakhir nih. Ada Bukhari, ada Muslim, ada Tirmizi, ada Abu Daud, ada Nasai, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, eh, Sunan Daruqutni, sampai Musnad Syafi'i atau kita sebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun dia jadi seorang perawi hadis. Karena dalam penyusunan kitab fikihnya justru lebih dahulu Imam Syafi'i membuat membuat fikih mazhabnya. Setelah itu baru generasi Bukhari, Muslim hadir. Jadi juga ada hadis-hadis yang ada dalam kitab Syafi'i dikoreksi ulang oleh Bukhari. Tapi tetap juga semuanya mereka adalah imam besar yang menjadi panutan, yang menjadi landasan keilmuan Islam ya. Tanpa adanya Syafi'i, tanpa adanya Bukhari, tanpa adanya Malik, nah kita susah untuk bisa memahami konteks hadis ya, tanpa ada itu semua. Jadi tidak bisa kita bayangkan kalau mereka tidak ada, ya bingung kita mau apa rujukannya. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh rawi ya. Ini riwayat Nasa'i, dia wafat tahun 303 Hijriah. Ya, diterima dari Ali bin Hujair, wafat 240 Hijriah. Ali Hujair menerima dari Ismail. Ismail wafat 180 Hijriah. Nah, dari
Ismail dari Humaid. Humaid wafat tahun 142 Hijriah. Humaid dari Anas bin Malik. Anas bin Malik wafat tahun 93 Hijriah. Lalu dari Rasulullah. Nah, jadi rawi itu ya jalurnya ya seperti itulah. Ini diambil dari kitab aplikasi Itarikh Rawi. Jadi kalau kita rangkai ya, ini namanya rangkaian dari bawah ke atas. Nah, kalau kita rangkai dari atas ke bawah, ini Rasulullah. Rasulullah menyampaikan hadis kepada Anas bin Malik dan mungkin sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu Anas bin Malik entah dia mencatat atau menghafalnya dan disampaikanlah hadis itu kepada Humaid. Nah, ini ya. Rasulullah menyampaikan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik wafat tahun 93 Hijriah. Nah, Anas bin Malik meriwayatkan hadis kepada Humaid. Humaid wafat tahun 142 Hijriah. Nah, ini dimungkinkan bahwa Humaid pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Nah, ini ya. Anas bin Malik ke Humaid. Nah, ini dimungkinkan bahwa pernah ketemu Anas bin Malik dengan Humaid. Lalu apalagi Humaid menyampaikan hadis ini kepada Ismail. Nah, ketika Humaid wafat tahun 1402 Hijriah, itu sebelum dia wafat, Ismail sudah lahir. Lihat perbedaan wafatnya. Kalau ini 42, ini 80, maka dia terpaut 40 tahun. Maka sangat dimungkinkan Ismail ini pernah bertemu dengan Humaid. Mungkin hanya terpaut usia 40 tahun. Bisa jadi ya. Mungkin Humaid usia 50, nah, Ismail usianya baru usia belasan atau 20 tahun. Atau gini, ketika Ismail berusia 20 tahun, sudah balik, Humaid mungkin berusia 60 tahun. Kan masih bertemu. Nah, ini ya. Lalu Ismail yang wafat tahun 180 ini Ismail ya, meriwayatkan hadis kepada Ali bin Hujair. Ali bin Hujair itu wafat pada tahun 244 Hijriah. Nah, ini ya, ini Rasulullah, ini sahabat, ini tabi'in, ini tabi'ut tabi'in, ini tabi'ut tabi'in atba atau tabi'ut tabi'in generasi muda, ini adalah generasi imam. Nah, Ali Hujair dia meriwayatkan hadis dan diriwayatkan ulang oleh An-Nasa'i. Nasa'i itu siapa? Nasa'i itu imam. Nah, ini Nasa'i itu. Nah, ini Nasa'i ini imam. Tuh, gitu ya. Dia Nasa'i itu imam. Dia imam hadis. Seangkatan dengan siapa? Dengan Bukhari, dengan Muslim, dengan Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, Malik, Ad-Darqutni, ya, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi, Nasa'i ini adalah generasi imam. Seangkatan juga dengan Imam Syafi'i. Nah, seperti itu. Ketika Nasa'i wafat tahun 303, dimungkinkan, diketahui bahwa sebelum Ali Hujair wafat, Nasa'i pernah ketemu dengan Ali bin Hujair, apakah bertemu langsung atau bertemu dengan bil kitabah. Artinya ada catatan hadis entah dari keluarganya yang menyatakan hadis riwayat. Nah, ini jadi jalurnya seperti itu. Jadi imam itu tidak langsung bertemu dengan Rasul ya. Ini imam ya. Imam itu tidak langsung bertemu dengan Rasul. Nah, ini tidak langsung ketemu ke sini. Nah, nggak langsung. Imam itu ketemunya dengan tabi'ut tabi'in atba. Tabi'ut tabi'in atba ketemunya dengan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ketemunya dengan tabi'in. Tabi'in ketemunya dengan ini sahabat.
Sahabat jelas hidup babarengan riung mungpulung jeung Rasulullah. Teu mungkin sahabat tepanggih jeung Rasul mah sagulung sagalang dengan Rasulullah sahabat itu ya. Bahkan dia menyaksikan langsung turunnya wahyu. Nah, seperti itu ya cara mengetahui jalur rawi. Nah, yang kita sebut Imam Syafi'i, Imam Nasai, Ali Ibnu Hudair, Ismail, Humaid dan Anas bin Malik, Kagoder dan Anas bin Malik itu namanya rawi. Mereka adalah para periwayat hadis. Jalurnya jalurnya dari Rasul ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in ke tabi'ut tabi'in atba, tabi'ut tabi'in atba ke imam. Jalurnya, jalannya itu namanya isnad atau sanad. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, maka ini adalah syarat perawi hadis. Islam, balik, adil, dobit, teliti, cerdas atau kuat hafalannya. Nah, kawan-kawan, sahabat Aika sekalian, dapat kita bayangkan hari ini kita banyak melihat hadis berseliweran di media sosial. Kalau tidak kita cross check ke dalam masadirul asliyah, kitab aslinya yang ini, kebayang. Mun hadisnya bener, kumaha hadisnya doib eta teh. Anu ting seliwer dina WA teh, anu ting seliwer dina IG, anu ting seliwer dina Facebook dan lain-lain. Nah, kebayang kalau kita tidak melakukan tahrizul hadis. Itu kita yakini benar dan kita akhirnya kita adalilut Allah eleh dalil ngajak gelut akhirnya gitu. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, seperti ini yang perlu kawan-kawan cermati. Ini adalah jalur perawi hadis. Nah, kita lihat lagi matan. Nah, apa matan itu? Matan adalah redaksi hadis yang menjadi unsur utama, berita utama atau kabar utama. Nah, jadi matan itu adalah isi hadisnya seperti inamal a'malu binniyat itu adalah matan. Terus apalagi man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilah hatta yarzi itu adalah matan. Itu adalah matan apa? Matan hadis ya, bukan mantan ya, itu matan. Jadi matan itu adalah isi hadis itu sendiri. Nah, kebanyakan di kita langsung mengutip matan hadisnya. Jarang kita mengutip jalur rawi sampai sanadnya. Ya, kalau yang hadis yang beredar di media sosial itu kebanyakan langsung matannya saja, isinya saja. Jarang kita temukan lengkap dengan dengan jalur-jalur hadisnya. Jadi matan itu adalah pesan dari hadis itu sendiri. Oke, kita percepat saja. Nah, sanad itu adalah jalur ya. Sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis atau nama-nama para perawi secara berurutan. Nah, itu ya. Jadi yang namanya sanad itu adalah jalan ya. Nah, ini ya. Yang dimaksud sanad itu jalan ya dari Rasul, Anas, Humaid, Ismail, Adi, itu namanya sanad ya. Jalur jalannya hadis sampai kepada Rasul atau dari Rasul sampai kepada imam. Itu adalah sanad ya. Itu adalah sanad. Simpelnya seperti itu ya. Kalau definisinya banyak ya, nanti bisa kita lihat di buku-buku hadis. Ya, pokoknya simpelnya seperti itu. Oke, mari kita aplikasikan dalam sebuah hadis ya. Di sini ada hadis Sahih Bukhari nomor 1. Nah, atau kita lihat aja lah langsung ke hadisnya, nggak usah ke PowerPoint-nya. Sahih Bukhari nomor 1.
Kita kasih blok warna ya. Nah, ini aja lah segini. Kita kasih warna biru lah umpamanya ya. Nah, kita kasih warna merah. Ini kita kasih warna biru saja. Begini aja deh. Ini kita kasih. Nah, oke kawan-kawan, sahabat Aika sekalian. Lihat di sini. Nah, di sini sudah ada atau kasih warna lah ya biar enak dilihatnya. Gak apa-apa lah, kita kasih warna semua. Warna kuning saja biar berbeda. Tidak jelas ya kalau kuning. Udahlah warna dasar aja deh hitam. Oke, bentar. Nah, kawan-kawan di sini sudah ada 3 warna. Ada warna biru keungu-unguan ini, Sahih Bukhari nomor 1. Ada warna merah, ada warna hitam. Nah, kalau kita melihat dalam aplikasi Tahrijul Hadis, bagaimana kita melihat warna-warna yang ada apa? Yang ada di sini. Kita melihat warna-warna yang ada di sini. Tadi sudah Bapak bahas ada matan, ada rawi, ada sanad. Ada matan, ada rawi, ada sanad ya. Oke, kita klik yang ini ya biar kita ngerti. Nah, ini ya. Lihat nih, sanad hadis. Nah, kita klik ya di sini. Maka ketika kita mengatakan Sahih Bukhari, maka Bukhari ini menjadi perawi terakhir dalam hadis ini. Ini namanya rawi ya, namanya rawi. Di sini ada hadasana Muhammad Abdullah ibnu Zubair. Nih ya, hadasana Humaid Abdullah ibnu Zubair. Qala hadasana Sufyan. Nah, ini ya Sufyan. Qala hadasana Yahya. Sa'id Al-Ansari qala akhbaroni Muhammad ibnu Ibrahim At-Tami annahu sami'a al-qaumah wa qa'in lilati yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal minbari qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratahu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, apa yang perbedaan warna tersebut? Warna yang ini, warna agak biru tua atau keunguan, itu adalah perawi terakhir. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Yang warna merah itu namanya jalur sanad. Yang warna hitam dari mulai ini, dari mulai ini, Rasulullah SAW yaqulu berkata, innamal a'malu binniyat. Itu adalah matan hadis. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Ini ya. Ini terjemahnya ya. Semua perbuatan tergantung pada niatnya. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkannya.
barang siapa yang niat hijrah karena dunia dan ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin nikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Nah, yang warna hitam ini itu adalah matan hadis. Nah, ini Bukhari itu adalah rawi terakhir. Nah, hadasana ini adalah jalur sanad. Gitu, jalur sanad ya. Kita cek kalau tidak percaya. Hadasanal Humaydiul Abdullah ibnu Udail. Ini ya, yang pertama ini ya. Nah, Hadasana Humaydi Abdullah ibnu Zubair. Dia Bukhari mendapatkan hadis dari ini. Imam mendapatkan hadis dari tabi'ut tabi'in. Maka posisi dalam jalur sanadnya di sini dia dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Nah, maka posisi Bukhari itu ada di bawah. Dia mendapat hadis dari hadasana Humaid. Nah ini Abdullah bin Azubair kan, Abdullah nah ini ya Abdullah nih, Abdullah bin Zubair. Bukhari dapat hadis dari Abdullah bin Jubair. Ini Abdullah bin Jubair. Tabi'ut tabi'in. Qala hadasana Sufyan. Abdullah mendapatkan hadis dari Sufyan. Sufyan ini. Sufyan bin Unayyah bin Abi Imran. Qala hadasana Yahya bin Sa'id. Sufyan mendapatkan hadis dari Yahya. Sufyan ke Yahya. Ya. Nah, terus Al-Ansar qala akhbaroni Muhammad bin Ibrahim. Mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim. Ini Muhammad bin Ibrahim. Ya, naik ke sini. Lalu annahu sami'a al-Qamah. Muhammad Ibrahim mendapat hadis dari Al-Qamah. Ini Al-Qamah. Nah, Al-Qamah sami itu. Ini ya. Sami itu Umar bin Khattab. Dia mendapat hadis dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad. Lalu Umar bin Khattab ini anahu alal mimbar, dia mengetahui Rasul di atas mimbar qala dan berkata. Nah, Umar mengatakan bahwa saya mendengar Rasul bersabda di atas mimbar, apa yang disabdakan? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Nah, jadi kalau kita tujuk yang namanya Al-Qamah, ini ya, Muhammad Ibrahim, Umar, itu posisinya juga sebagai seorang rawi yang menerima hadis. Tapi kalau kita sebutkan bagaimana jalur hadis ini sampai kepada Imam Bukhari, nah itu namanya sanad. Jadi sanad dan rawi itu tidak bisa dipisahkan. Karena seorang perawi hadis adalah dia yang menjalurkan, dia yang mensanadkan hadis itu kepada generasi berikutnya. Rasulullah menyampaikan kepada Umar di atas mimbar. Umar menyampaikan hadis kepada Al-Qamah. Al-Qamah menyampaikan hadis kepada Muhammad bin Ibrahim. Muhammad Ibrahim menyampaikan hadis kepada Yahya. Yahya menyampaikan hadis kepada Sufyan. Sufyan menyampaikan hadis kepada Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Zubair menyampaikan hadis kepada Bukhari. Seperti itulah jalur transmisi hadis. Nah, seperti itulah jalur transmisi hadis. Jadi dia bersumber dari generasi sahabat sampai generasi tabi'in. Maka di sini ini dapat kita lihat di slide terakhir ini ya. Nah, maka jalur sanad itu kalau kita rinci dari bawah ke atas ya. Pertama imam,
Imam itu bisa Bukhari, bisa Muslim, bisa Abu Daud, bisa Nasai, banyak. Lalu tabiul atba, tabiut tabiin, lalu tabiin, lalu ke sahabat, lalu ke Rasulullah. Itu baru namanya hadis sanadnya tersambung. Kita belum mengecek sahih atau enggak ya. Di slide ini kita baru mengatakan bahwa sanadnya tersambung dari generasi sahabat sampai ke generasi imam. Kita belum sampai ke tahrijul hadis yang pokok. Tapi seperti itulah kita harus mengenal hadis. Apalagi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh media sosial. Kita harus selektif. Maka kita buktikan. Pertama ini ya, Umar bin Khattab. Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Dia nama lengkapnya seperti ini. Lihat ini kalangannya sahabat. Negeri hidup Madinah, wafat Madinah. Wafat tahun 23 Hijriah. Tentu Umar bertemu dengan Rasulullah. Karena kan hidup berdampingan. Di perang Badar, di perang apa juga Umar mendampingi Rasulullah ya. Terus siapa lagi? Setelah Umar turun ke Alqamah. Umar meriwayatkan hadis kepada Alqamah. Alqamah hidup di Madinah. Dia meriwayatkan 20 hadis yang Bukhari, Muslim 3, Tirmizi 3. Nah, Alqamah itu adalah tabi'in kalangan tua. Jadi sahabat ke tabi'in. Kan tadi Bapak sudah bilang tabi'in ada tabi'in kalangan tua, ada tabi'in kalangan muda. Umar sahabat meriwayatkan ke tabi'in Alqamah. Tabi'in meriwayatkan kepada Alqamah meriwayatkan kepada Muhammad bin Ibrahim. Masih kalangan tabi'in juga, tapi tabi'in kalangan biasa. Artinya dia lebih muda daripada Alqamah. Dia lebih muda daripada Alqamah ya. Jadi sahabat, tabi'in. Nah ini tabi'in kalangan biasa, lebih muda. Dari Muhammad bin Ibrahim bin Haris meriwayatkan kembali kepada Yahya Syaid. Yahya juga masih tabi'in kalangan biasa. Dia wafat tahun 144 Hijriah. Kalau tadi Muhammad tabi'in kalangan biasa, dia wafat tahun 120 Hijriah. Kalau Yahya wafat tahun 144 Hijriah. Terpaut 20 tahun. Dimungkinkan masih bisa ketemu. Mungkin ketika Muhammad usia 50 tahun, Yahya sudah berusia 30 tahun. Karena hanya terpaut 20 tahun. Negeri hidup Muhammad hidupnya di Madinah, Yahya juga hidupnya di Madinah. Ya pasti ketemu gitu ya. Tapi nanti kan kita bahas di part 2 kalau ini ya. Sekarang kita hanya tahu saja dulu jalurnya. Yahya menyampaikan hadis kepada Sufyan. Nah, Sufyan sudah masuk ke generasi tabi'ut tabi'in. Jadi di sini kita ada 3 generasi ya. Pertama generasi sahabat, kedua generasi tabi'in, ketiga generasi tabi'ut tabi'in. Nah sama di generasi tabi'ut tabi'in juga ada beberapa kategori. Ada tabi'ut tabi'in golongan pertengahan, ada tabi'ut tabi'in golongan tua. Nah Sufyan ini termasuk tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan. Dia wafat tahun 1908 Hijriah. Dia hidup di Kufah. Nah jadi Sufyan ini mendapatkan hadis dari Yahya. Atau Yahya meriwayatkan hadis kepada Sufyan. Lalu Sufyan meriwayatkan kembali kepada Abdullah bin Zubair. Lihat, ini wafatnya tahun 1908 dan Zubair wafat tahun 219 Hijriah. Nah, dia tabi'ul atba kalangan tua. Jadi tabi'ut tabi'in golongan terakhir 209 Hijriah. Dan Bukhari dia mendapatkan hadis dari Abdullah bin Zubair. Nah, dari Abdullah bin Zubair. Atau
Abdullah bin Zubair meriwayatkan hadis dari kepada Bukhari. Jadi jalurnya Abdullah bin Zubair mendapatkan hadis dari Sufyan, Sufyan mendapat tabi'in ya, tabi'ut tabi'in, Sufyan mendapat hadis dari Yahya, masih generasi tabi'in, yang ini adalah tabi'ut tabi'in, Abdullah tabi'ut tabi'in, Sufyan tabi'ut tabi'in, dia mendapat hadis dari Yahya, Yahya itu adalah tabi'in, Yahya juga mendapatkan hadis dari Muhammad bin Ibrahim, masih tabi'in juga. Nah, Muhammad Ibrahim mendapat hadis dari Alqamah, Alqamah juga masih tabi'in, dan Alqamah mendapatkan hadis dari Umar bin Khattab, generasi sahabat. Dan Umar mendapat hadis dari Rasulullah. Dan Bukhari adalah periwayat terakhir dari hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Ini yang warna hitam adalah matan hadis. Jadi kembali ke slide. Maka secara ilmu hadis, sebuah kabar, sebuah berita dikatakan hadis jika bisa ditelusuri riwayatnya dari imam ke tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in ke sahabat, dari sahabat ke Rasul. Karena di tabi'ut tabi'in juga ada dua kategori, ada tabi'ut tabi'in atba, ada tabi'ut tabi'in golongan tua, golongan pertengahan. Di tabi'in juga sama. Ada tabi'in generasi menengah, ada tabi'in generasi tua. Baru ke sahabat, dan sahabat baru ke Rasul. Kalau kita bisa menemukan hadis yang bertebaran di media sosial itu minimal ketemu dulu jalurnya seperti ini, maka tahap awal kita bisa mempercayai itu sebuah hadis. Lalu nanti kita teliti lagi jalur-jalur yang lainnya. Nah, mungkin itu dulu part 1 mengenai tahlil hadis digital. Intinya kita harus selektif menerima hadis dari media sosial. Lihat kembali tutorial pertama bagaimana cara menemukan hadis di software Hadishop. Lalu sekarang tutorial kedua atau hadis part 1 kita mulai meneliti jalur hadis rawi, matan, dan sanadnya. Ingat, hadis itu harus bersumber dari Rasul. Rasul kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada generasi imam. Nah, kalau salah satu putus berarti itu bukan hadis. Umpamanya dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in langsung ke imam tanpa ada tabi'ut tabi'in, dipastikan itu bukan hadis.